Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan simulasi ya atau latihan soal untuk P3K, kompetensi teknis. Jabatannya adalah pengelola layanan operasional. Ini soal-soalnya sifatnya umum, jadi bisa dipakai untuk tes P3K kompetensi teknis pengelola layanan operasional. Tapi di sini juga nanti akan ada beberapa bahasan mengenai seputaran sekolah rakyat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ini tidak usah kita jelaskan, ini juga. Nah, paling ini sedikit penjelasan. Jadi selain materi teknis ya, teman-teman juga harus mempelajari TIU ya. Tes intelijensia umum ya, ada sinonim, antonim, perhitungan ya, dihitung jarak, hitung waktu, perhitungan sederhana dan lain sebagainya. Juga soal-soal manajerial, soal-soal sosiokultural, juga soal-soal wawancara. Nah, itu juga dipelajari karena ini akan menjadi satu kesatuan untuk menguji daripada calon P3K. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Sekolah rakyat akan menerima tambahan peserta didik pada tahun ajaran baru, sehingga kebutuhan meja, kursi komputer, dan peralatan pembelajaran diperkirakan meningkat. Sebagai petugas operasional, langkah pertama yang paling tepat dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional adalah A. Menentukan jumlah peralatan berdasarkan perkiraan petugas agar proses pengadaan lebih cepat. B. Melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan jumlah pengguna, kondisi peralatan yang ada, standar sarana prasarana, serta rencana kegiatan sekolah. C. Mengusulkan seluruh peralatan baru tanpa melihat kondisi inventaris yang masih layak. D. Menunggu seluruh peralatan mengalami kerusakan sebelum menyusun kebutuhan. Atau E. Menyamakan jumlah peralatan dengan sekolah lain tanpa melakukan analisis. Jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar, teman-teman, itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan rencana kebutuhan harus diawali dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan data real, inventaris, jumlah pengguna, dan program kerja sekolah. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Selanjutnya, petugas menerima laporan bahwa LCD proyektor sering mati sendiri setelah digunakan sekitar 30 menit. Pemeriksaan menunjukkan ventilasi udara dipenuhi debu sehingga suhu perangkat meningkat. Berdasarkan prosedur pemeliharaan, tindakan yang paling sesuai adalah A. Membiarkan alat dingin dulu digunakan kembali tanpa pemeriksaan. B. Membersihkan ventilasi sesuai petunjuk pabrikan. Memastikan sirkulasi udara baik, mencatat hasil pemeriksaan, kemudian melakukan uji fungsi. C. Mengganti lampu proyektor terlebih dahulu. D. Membuka seluruh casing untuk membersihkan bagian dalam. Atau E. Mengoperasikan proyektor dengan kipas tambahan tanpa membersihkan ventilasi. Jawaban yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, overheating ya sering disebabkan ventilasi tersumbat. Standar operasional prosedur mengharuskan pembersihan yang aman, pengujian fungsi, dan pencatatan. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Selanjutnya, salah satu pendekatan yang paling efektif dalam menganalisis kebutuhan peralatan operasional adalah A. Melakukan audit berkala terhadap kondisi dan performa peralatan yang digunakan. B. Menghitung jumlah total peralatan yang dimiliki tanpa mempertimbangkan kondisi operasionalnya. C. Memprioritaskan pembelian peralatan baru daripada memperbaiki peralatan lama. D. Mengurangi jumlah peralatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Atau E. Menggunakan peralatan hingga benar-benar rusak sebelum mempertimbangkan penggantian. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Audit berkala sangat penting untuk mengetahui apakah peralatan masih bekerja dengan optimal atau perlu diganti ya. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke, selanjutnya
Dalam kegiatan inventarisasi, petugas menemukan beberapa komputer memiliki kabel listrik yang mulai terkelupas, namun perangkat masih berfungsi normal. Berdasarkan prinsip keselamatan kerja, tindakan terbaik adalah A. Tetap menggunakan komputer karena belum rusak. B. Menutup kabel menggunakan isolasi seadanya. C. Menghentikan penggunaan sementara, memberikan tanda peringatan, melaporkan kondisi, dan mengganti kabel sesuai spesifikasi. D. Mengurangi waktu penggunaan komputer. E. Menunggu sampai kabel putus agar pergantian lebih efisien. Jawaban yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan. Kerusakan pada kabel merupakan potensi bahaya listrik sehingga harus segera ditangani sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, tujuan utama dari kategorisasi peralatan operasional dalam suatu organisasi adalah A. Mengidentifikasi nilai aset untuk keperluan laporan keuangan. B. Menentukan strategi pengadaan peralatan baru berdasarkan harga pasar. C. Memudahkan proses manajemen, pemeliharaan, dan alokasi sumber daya. D. Mengurangi jumlah total peralatan yang dimiliki perusahaan untuk efisiensi biaya. Atau E. Menyesuaikan jumlah peralatan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Pembahasannya, kategorisasi peralatan dilakukan agar manajemen lebih terstruktur, pemeliharaan lebih efisien, dan alokasi sumber daya lebih optimal. Identifikasi nilai aset lebih berkaitan dengan akuntansi ya. Kalau untuk yang A, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, selanjutnya. Dalam proses estimasi anggaran untuk kebutuhan peralatan di organisasi pemerintah, faktor paling krusial yang harus dipertimbangkan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran adalah A. Harga pasar terbaru dari setiap jenis peralatan yang akan dibeli. B. Ketersediaan dana dalam anggaran tahunan organisasi. C. Perbandingan antara kebutuhan nyata dan spesifikasi teknis peralatan. D. Kemampuan vendor dalam menyediakan peralatan sesuai dengan kontrak pengadaan. Atau E. Preferensi pimpinan organisasi dalam menentukan merek dan tipe peralatan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Faktor utama dalam estimasi anggaran adalah memastikan bahwa spesifikasi teknis peralatan sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. Jika spesifikasi terlalu tinggi, anggaran bisa boros. Jika terlalu rendah, juga peralatan tidak akan efektif. Ya, jadi yang C ya, teman-teman ya. Selanjutnya, petugas selesai membersihkan mesin laminating dan akan menyimpannya. Langkah terakhir yang sesuai prosedur adalah A. Langsung menyimpan alat di lemari. B. Membiarkan mesin tetap menyala agar siap digunakan. C. Memastikan alat telah dingin. Kabel digulung dengan benar, disimpan di tempat yang aman. Kemudian mengisi formulir pemeliharaan. D. Membungkus alat saat masih panas. Atau E. Meletakkan alat di lantai ruang kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Penyimpanan dilakukan setelah alat aman, dingin, dan seluruh kegiatan dicatat. Jadi yang benar yang C. Selanjutnya, dalam menentukan prioritas kebutuhan peralatan untuk organisasi pemerintah, faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah A. Ketersediaan anggaran dalam tahun berjalan tanpa memperhatikan urgensi kebutuhan. B. Usia peralatan yang sudah mendekati akhir masa pakainya berdasarkan standar pabrikan. C. Dampak peralatan terhadap kelancaran operasional dan pelayanan publik. D. Preferensi pimpinan dalam menentukan merek dan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan. Atau E.
kemampuan vendor dalam menyediakan peralatan dengan harga dan waktu pengiriman terbaik. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan dalam organisasi pemerintah, prioritas utama dan kelancaran operasional dan pelayanan publik karena tujuan utama pengadaan peralatan adalah mendukung efektivitas kerja dan manfaat bagi masyarakat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, pendekatan terbaik dalam menentukan prioritas kebutuhan peralatan di organisasi pemerintah adalah A. Mengalokasikan anggaran hanya untuk peralatan yang memiliki harga tertinggi untuk memastikan kualitas. B. Menggunakan metode urgensi vs dampak untuk mengidentifikasi peralatan yang paling mendesak. C. Menunda seluruh pengadaan hingga ada kepastian anggaran dari pemerintah pusat. D. Mengutamakan peralatan yang dapat dibeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon harga. Atau E. Memprioritaskan peralatan berdasarkan daftar kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing unit tanpa verifikasi lebih lanjut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Pendekatan yang paling efektif adalah menggunakan metode urgensi vs dampak yang menilai apakah peralatan mendesak dan bagaimana dampaknya terhadap layanan atau operasional organisasi ya. Jadi urgensi dan dampak yang B. Selanjutnya, salah satu kendala umum dalam proses pengadaan peralatan operasional di instansi pemerintah adalah A. Keterbatasan anggaran yang selalu mencukupi untuk keseluruhan kebutuhan operasional. B. Proses verifikasi dan persetujuan yang kompleks dan membutuhkan waktu lama. C. Tidak adanya regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. D. Vendor selalu dapat memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Atau E. Pengadaan dapat dilakukan tanpa adanya perencanaan kebutuhan yang jelas. Jawabannya benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. Salah satu kendala utama dalam pengadaan pemerintah adalah proses verifikasi dan persetujuan yang seringkali kompleks dan membutuhkan waktu lama. Karena harus mematuhi regulasi ketat untuk menghindari penyimpangan ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, dalam pengadaan peralatan operasional pemerintah, dokumen utama yang diperlukan untuk memproses pengadaan sesuai aturan adalah A. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh vendor dan instansi pemerintah. B. Nota kesepahaman ya atau MOU antara vendor dan instansi terkait pengiriman barang. C. Surat rekomendasi dari pejabat pengadaan yang menunjukkan vendor tertentu. D. Proposal penawaran harga yang ditunjukkan oleh vendor dalam proses lelang. Atau E. Laporan kinerja vendor yang menunjukkan rekam jejak sebelumnya dalam pengadaan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani adalah dokumen utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan peralatan operasional ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, seorang petugas menemukan bahwa jadwal pemeliharaan AC ruang kelas belum dilakukan selama 2 bulan karena kesibukan kegiatan sekolah. Dampak yang paling mungkin terjadi apabila kondisi tersebut terus dibiarkan adalah A. AC menjadi lebih hemat listrik. B. Tidak ada pengaruh selama AC masih menyala. C. Efisiensi pendingin menurun. Konsumsi listrik meningkat. Umur pakai berkurang. Dan resiko kerusakan bertambah. Atau D. AC menjadi lebih awet. Atau E. Kualitas udara tetap sama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan.
Pemeliharaan berkala menjadi efisiensi kualitas udara serta memperpanjang umur peralatan. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Selanjutnya, metode pemeliharaan yang paling efektif untuk memastikan peralatan operasional tetap dalam kondisi optimal adalah A. Pemeliharaan korektif, yaitu memperbaiki peralatan hanya ketika mengalami kerusakan. B. Pemeliharaan preventif, yaitu melakukan perawatan rutin sebelum terjadi kerusakan. C. Pemeliharaan prediktif, yaitu mengganti peralatan secara berkala tanpa melihat kondisi aktualnya. D. Pemeliharaan berbasis anggaran, yaitu menyesuaikan pemeliharaan dengan ketersediaan dana tahunan. Atau E. Pemeliharaan darurat, yaitu hanya melakukan perbaikan ketika peralatan mengalami kegagalan total. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, pemeliharaan preventif. Itu adalah metode terbaik karena mengurangi resiko kerusakan mendadak dan memperpanjang umur peralatan. Jadi jawabannya adalah preventif ya teman-teman, yang B. Selanjutnya, strategi terbaik untuk memastikan bahwa inventaris peralatan operasional tetap terkelola dengan baik adalah A. Menggunakan sistem manajemen aset berbasis teknologi untuk pencatatan dan monitoring. B. Mengandalkan laporan manual dari masing-masing unit kerja setiap bulan. Atau C. Menjadwalkan pengadaan peralatan baru setiap tahun tanpa mempertimbangkan kondisi aset lama. D. Menentukan jumlah peralatan berdasarkan anggaran yang tersedia, bukan berdasarkan kebutuhan. Atau E. Mengurangi jumlah peralatan yang dicatat dalam inventaris untuk menyederhanakan pengelolaan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasannya, sistem manajemen aset berbasis teknologi memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, pemantauan kondisi peralatan, dan pengelolaan inventaris yang lebih efektif. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, dalam melakukan pemeliharaan komputer laboratorium, petugas diwajibkan mencatat setiap kegiatan pada buku log. Tujuan utama pencatatan tersebut adalah A. Memenuhi administrasi semata. B. Mengetahui siapa yang bekerja setiap hari. C. Menjadi bukti riwayat pemeliharaan, memudahkan evaluasi, serta membantu penelusuran apabila terjadi kerusakan. D. Mengurangi penggunaan komputer. Atau E. Menentukan harga komputer. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya, dokumentasi merupakan bagian penting dari sistem manajemen pemeliharaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam penerapan teknologi untuk perencanaan kebutuhan peralatan pada instansi pemerintah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menentukan vendor penyedia teknologi yang akan digunakan dalam perencanaan kebutuhan peralatan. B. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen aset dengan sistem pengadaan elektronik pemerintah. C. Melakukan analisis kebutuhan operasional berbasis data sebelum memilih teknologi yang sesuai. D. Mengadopsi sistem berbasis cloud untuk memastikan aksibilitas data yang lebih luas. E. Menggunakan software perencanaan anggaran untuk memastikan efisiensi biaya pengadaan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasannya, langkah pertama yang paling krusial adalah melakukan analisis kebutuhan berbasis data ya, untuk memahami jenis peralatan yang dibutuhkan serta teknologi yang paling sesuai untuk mendukung perencanaannya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, sebelum melakukan pembersihan pada komputer administrasi sekolah, petugas harus A. Langsung membuka casing komputer. B. Memastikan komputer mencabut sumber listrik menggunakan alat pembersih yang sesuai dan memperhatikan prosedur K3. C. Membersihkan komputer menggunakan kain basah.
D. Menyemprot air ke ventilasi, atau E. Melepas seluruh komponen tanpa dokumentasi. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan keselamatan kerja mengharuskan perangkat bebas dari sumber listrik sebelum dibersihkan ya. Jadi B ya. Selanjutnya, jika setelah implementasi ditemukan bahwa sebagian besar peralatan jarang digunakan atau tidak sesuai kebutuhan, langkah evaluasi yang paling tepat adalah A. Mengurangi jumlah pengadaan peralatan di periode berikutnya tanpa melakukan analisis lebih lanjut. B. Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan dalam proses perencanaan selanjutnya. C. Mendistribusikan ulang peralatan ke unit lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka. D. Menjadwalkan ulang pembelian peralatan baru tanpa mengganti sistem perencanaan yang digunakan. Atau E. Menjual peralatan yang tidak digunakan dan mengalokasikan dananya untuk keperluan lain. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, jika ditemukan bahwa peralatan tidak digunakan secara optimal, langkah terbaik adalah menganalisis penyebabnya dan memperbaiki proses perencanaan agar lebih akurat di masa depan. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam evaluasi efektivitas perencanaan kebutuhan peralatan operasional, metode analisis data yang paling relevan untuk menilai performa peralatan yang telah diadakan adalah A. Menganalisis histori penggunaan peralatan berdasarkan laporan pengguna. B. Menghitung total nilai aset tetap setelah pengadaan peralatan dilakukan. C. Membandingkan jumlah peralatan yang dibeli dengan jumlah yang diminta dalam perencanaan awal. Atau D. Mengukur selisih antara anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang terserap. E. Menggunakan data harga pasar terbaru untuk menilai efisiensi pengadaan peralatan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, histori pengguna peralatan adalah metode terbaik untuk menilai apakah peralatan yang dibeli benar-benar digunakan dan bermanfaat. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, dalam menyusun standar operasional prosedur atau SOP untuk pengguna peralatan operasional di instansi pemerintah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menetapkan kebijakan umum terkait penggunaan peralatan operasional. B. Mengidentifikasi jenis peralatan yang digunakan beserta kebutuhan operasionalnya. C. Menyusun daftar tugas bagi setiap pegawai yang bertanggung jawab atas peralatan. D. Menentukan anggaran pemeliharaan sebelum prosedur penggunaan ditetapkan. E. Mengadakan pelatihan kepada pegawai sebelum SOP resmi diberlakukan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. Langkah pertama dalam menyusun SOP adalah mengidentifikasi jenis peralatan yang digunakan serta kebutuhan operasionalnya, sehingga prosedur yang dibuat benar-benar relevan dengan kondisi kerja. Jadi yang B ya. Selanjutnya, petugas menemukan kerusakan pada mesin fotokopi yang berada di luar kewenangannya. Untuk diperbaiki, tindakan yang paling tepat adalah A. Memperbaiki sendiri berdasarkan pengalaman. B. Membongkar mesin untuk mencari penyebab. C. Melaporkan kepada atasan atau teknisi resmi disertai data hasil pemeriksaan awal dan menghentikan penggunaan sementara. D. Tetap mengoperasikan mesin. E. Menghapus catatan kerusakan agar tidak diketahui. Jawaban yang benar adalah kita lihat yang benar itu teman-teman adalah yang C ya. Pembahasan. Perbaikan hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan SOP gitu ya, teknisi resmi, kemudian laporan atasan dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam penyusunan SOP, standar operasional prosedur ya, pemeliharaan peralatan operasional, faktor utama yang harus diperhatikan adalah perhatikan agar pemeliharaan berjalan efektif adalah A. Frekuensi penggunaan peralatan oleh masing-masing unit kerja. B. Biaya pemeliharaan dibandingkan
dibandingkan dengan biaya penggantian peralatan baru. C. Tingkat keahlian teknisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan. D. Standar dan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan sesuai rekomendasi pabrikan. E. Ketersediaan suku cadang untuk setiap peralatan yang digunakan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan. Jadwal dan standar pemeliharaan yang sesuai rekomendasi pabrikan sangat penting agar peralatan dapat berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, jika dalam evaluasi ditemukan bahwa suatu peralatan sering mengalami downtime, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah A. Menghitung kembali nilai sisa peralatan untuk menentukan apakah masih layak digunakan. B. Menjadwalkan pemeliharaan lebih sering untuk memastikan peralatan tetap berfungsi. C. Membandingkan waktu perbaikan dengan rata-rata downtime peralatan serupa di instansi lain. D. Mengganti peralatan tersebut dengan model yang lebih baru tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Atau E. Mengurangi penggunaan peralatan tersebut untuk memperpanjang masa pakainya. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Jika suatu peralatan sering mengalami downtime, solusi pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan frekuensi pemeliharaan untuk memastikan peralatan tetap dalam kondisi optimal. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Selanjutnya, dalam mengevaluasi kinerja peralatan operasional, metrik yang paling relevan untuk mengukur efisiensi operasional adalah A. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas menggunakan peralatan dibandingkan dengan waktu standar. B. Jumlah peralatan yang tersedia dalam inventaris dibandingkan dengan jumlah pegawai yang menggunakannya. C. Biaya pemeliharaan tahunan dibandingkan dengan anggaran pengadaan yang dialokasikan. D. Umur peralatan dibandingkan dengan masa manfaat yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. E. Total jumlah peralatan yang rusak dalam 1 tahun dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peralatan. Yang benar itu adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A teman-teman. Pembahasannya, efisiensi operasional diukur berdasarkan beberapa cepat suatu tugas dapat diselesaikan ya dengan bantuan peralatan dibandingkan dengan waktu standar yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan penggunaan peralatan operasional di instansi pemerintah, faktor utama yang harus dianalisis adalah A. Usia peralatan dan potensi keausan yang dapat mempengaruhi kinerja. B. Biaya pemeliharaan peralatan dibandingkan dengan anggaran tahunan instansi. C. Jumlah peralatan yang tersedia dibanding dengan jumlah pegawai yang menggunakannya. D. Kecepatan pengadaan suku cadang jika terjadi kerusakan mendadak. Atau E. Tingkat kepuasan pengguna terhadap peralatan yang telah disediakan. Jawabannya benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A teman-teman. Pembahasan. Usia peralatan dan tingkat keausan merupakan faktor utama dalam mengidentifikasi resiko karena dapat mempengaruhi keandalan, efisiensi, dan keselamatan penggunanya. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Pembahasan selanjutnya maksudnya. Pada saat pemeriksaan berkala, petugas menemukan beberapa peralatan tidak memiliki label inventaris. Langkah yang paling sesuai adalah A. Menggunakan peralatan tanpa identitas. B. Memberikan label inventaris sesuai data aset. Mencocokkan dengan daftar inventaris. Dan memperbarui administrasi. C. Menyimpan peralatan tanpa pencatatan. D. Menghapus data inventaris lama. E. Mengganti nomor inventaris secara acak. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu yang B teman-teman. Pembahasan.
Label inventaris memudahkan identifikasi, pemeliharaan, dan pengawasan aset. Jadi jawabannya B ya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pelatihan karyawan dalam penggunaan peralatan operasional di instansi pemerintah? A. Mengurangi biaya pemeliharaan dengan memastikan bahwa peralatan tidak sering mengalami kerusakan. B. Meningkatkan efisiensi kerja dengan memastikan karyawan menggunakan peralatan secara optimal. C. Menyesuaikan kemampuan karyawan dengan spesifikasi teknis peralatan yang digunakan. D. Memastikan bahwa semua karyawan memiliki keterampilan yang sama dalam mengoperasikan peralatan. Atau E. Mengurangi jumlah peralatan yang dibutuhkan dengan meningkatkan keterampilan teknis karyawan. Jawabannya benar adalah yang benar itu yang B. Pembahasan. Tujuan utama pelatihan adalah meningkatkan efisiensi kerja dengan memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan peralatan secara tepat dan optimal sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, salah satu resiko utama jika karyawan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan peralatan operasional adalah A. Peralatan lebih cepat mengalami kausan akibat penggunaan yang tidak sesuai prosedur. B. Anggaran pengadaan peralatan menjadi lebih besar dari yang direncanakan. C. Pegawai membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas administrasi. Kemudian D. Jumlah permintaan pengadaan peralatan baru meningkat setiap tahunnya. E. Peralatan tidak dapat digunakan secara maksimal karena terbatasnya jumlah unit. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Tanpa pelatihan yang memadai, karyawan dapat menggunakan peralatan dengan cara yang salah, yang menyebabkan keausan lebih cepat dan meningkatkan biaya perawatan. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Selanjutnya, apa fungsi utama dari sistem pengendalian dalam memantau status kebutuhan peralatan operasional di instansi pemerintah? A. Mengidentifikasi jumlah peralatan yang tersedia dan membandingkannya dengan anggaran yang telah digunakan. B. Menyediakan informasi real time tentang kondisi dan ketersediaan peralatan untuk pengambilan keputusan. C. Mengontrol jumlah pegawai yang menggunakan peralatan agar tidak terjadi kelebihan penggunaan. D. Memastikan bahwa semua unit kerja memiliki jumlah peralatan yang sama untuk operasional mereka. E. Mengurangi jumlah permintaan pengadaan peralatan dengan mengoptimalkan penggunaan aset yang ada. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, sistem pengendalian bertujuan untuk memantau status peralatan secara real time, sehingga pengambilan keputusan dapat mengelola kebutuhan secara efisien dan mencegah kerusakan atau kelebihan peralatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, indikator terpenting dalam sistem pelaporan untuk memastikan efektivitas pengelolaan peralatan operasional adalah A. Jumlah peralatan yang mengalami kerusakan dibandingkan dengan total inventaris yang tersedia. B. Total anggaran yang telah digunakan untuk pengadaan peralatan dalam 1 tahun fiskal. C. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan setelah mengalami kerusakan. D. Persentase penggunaan peralatan dibandingkan dengan kapasitas optimal yang direncanakan. Atau E. Tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas peralatan yang telah disediakan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Indikator utama ya dalam pelaporan adalah sejauh mana peralatan digunakan secara optimal sesuai dengan kapasitas yang direncanakan. Karena hal ini mencerminkan efisiensi pengelolaan aset ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa rencana kontingensi peralatan operasional dapat diimplementasikan dengan efektif? A. Mengintegrasikan rencana kontingensi dengan sistem manajemen aset yang dapat melacak status peralatan.
B. Mewajibkan setiap unit kerja untuk menyimpan peralatan cadangan dalam jumlah yang sama. C. Memastikan bahwa semua peralatan cadangan disimpan di satu lokasi pusat untuk kemudahan akses. D. Mengurangi jumlah peralatan yang digunakan setiap hari agar masa pakai peralatan lebih lama. Atau E. Mengandalkan vendor untuk menyediakan peralatan darurat tanpa perlu menyimpan peralatan cadangan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasannya mengintegrasikan rencana kontingensi dengan sistem manajemen aset memungkinkan pemantauan kondisi, lokasi, dan kesiapan peralatan cadangan secara real time. Jadi jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Selanjutnya, seorang petugas melakukan seluruh tahapan pemeliharaan sesuai SOP, mulai dari pemeriksaan, pembersihan, pengujian fungsi, hingga pencatatan hasil. Tujuan utama penerapan prosedur tersebut adalah A. Mempercepat pergantian peralatan, B. Mengurangi jumlah pengguna, C. Menjamin keamanan, memperpanjang umur pakai, menjaga keandalan peralatan, meningkatkan efisiensi penggunaan, serta mendukung kelancaran operasional sekolah rakyat, atau D. Mengurangi biaya administrasi saja, atau E. Menambah jumlah inventaris sekolah. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C tentunya ya teman-teman. Pembahasan. Pemeliharaan sesuai SOP bertujuan menjaga keamanan, keandalan, efisiensi, dan umur pakai peralatan sehingga kegiatan operasional sekolah rakyat dapat berjalan dengan baik. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam merencanakan kebutuhan peralatan operasional untuk mendukung kerja jarak jauh di instansi pemerintah? A. Membeli peralatan IT terbaru tanpa analisis kebutuhan. B. Melakukan inventarisasi peralatan yang sudah ada dan analisis kebutuhan. C. Menetapkan anggaran tanpa mempertimbangkan spesifikasi teknis. Kemudian D. Mengandalkan perangkat pribadi pegawai tanpa dukungan anggaran. Atau E. Mengutamakan pengadaan perangkat lunak sebelum perangkat keras. Jawabannya benar adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, langkah awal yang penting dalam merencanakan kebutuhan peralatan operasional untuk kerja jarak jauh adalah melakukan inventarisasi peralatan yang sudah tersedia dan menganalisis ya teman-teman, menganalisis kebutuhan pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan baru hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, serta agar alokasi anggaran lebih efisien sesuai dengan kebutuhan kerja. Ya, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam mengelola peralatan operasional bagi pegawai yang bekerja jarak jauh di instansi pemerintah? Ini tantangannya ya. A. Kesulitan dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan perangkat. B. Keterbatasan anggaran untuk membeli perangkat premium. D. C. Tidak adanya kebijakan terkait keamanan perangkat kerja. D. Kurangnya pelatihan pegawai dalam menggunakan perangkat teknologi. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan mengelola peralatan operasional dalam kerja jarak jauh memiliki banyak tantangan, termasuk pemantauan dan pemeliharaan perangkat, keterbatasan anggaran, kemudian kebijakan keamanan, serta keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi. Jadi jawabannya semua benar ya teman-teman. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi efektivitas program efisiensi dalam pengelolaan peralatan operasional adalah A. Ketersediaan anggaran yang besar tanpa strategi penggunaan yang jelas. Kemudian B. Kepemimpinan yang mendorong budaya efisiensi dalam organisasi. C. Peningkatan jumlah peralatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. D. Penurunan biaya pemeliharaan tanpa analisis resiko. Atau E. Penghapusan peralatan lama tanpa proses audit. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang B ya. Pembahasan.
Efektivitas efisiensi dalam pengelolaan peralatan sangat bergantung pada kepemimpinan yang mendorong budaya kerja yang efisien dan akuntabel. Jadi yang B ya. Selanjutnya, di sekolah rakyat tersedia satu ruangan multimedia yang digunakan untuk pembelajaran, pelatihan, guru, rapat sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pada hari yang sama terdapat 4 permohonan penggunaan ruangan dengan waktu yang saling bertumpang tindih. Sebagai petugas layanan operasional, penyusunan jadwal yang paling tepat adalah A. Mengutamakan permohonan yang masuk lebih dahulu tanpa mempertimbangkan tingkat kepentingan kegiatan. B. Menentukan jadwal berdasarkan kedekatan dengan pemohon agar hubungan kerja tetap baik. C. Menyusun jadwal berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah, ketersediaan fasilitas, waktu penggunaan, serta mengomunikasikan perubahan kepada seluruh pengguna. D. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemohon menggunakan ruangan secara bersamaan. Atau E. Menolak seluruh pemohonan agar tidak terjadi konflik penggunaan. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya, penyusunan jadwal harus mempertimbangkan prioritas kegiatan, ketersediaan fasilitas, efektivitas penggunaan, dan komunikasi kepada seluruh pengguna ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam menyusun jadwal penggunaan kendaraan operasional sekolah rakyat, petugas memperoleh 2 permintaan pada waktu yang sama, yaitu pengiriman logistik sekolah dan kunjungan peserta didik ke lokasi praktik. Berdasarkan prinsip penyusunan jadwal operasional, tindakan yang paling tepat adalah A. Memilih kegiatan yang diajukan oleh pimpinan terlebih dahulu. B. Mengutamakan kegiatan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi sesuai kebijakan sekolah serta mencari alternatif jadwal bagi kegiatan lainnya. C. Mengundi kedua kegiatan agar adil. D. Menolak keduanya permintaan. E. Memberikan kendaraan kepada pemohon yang lebih dahulu datang. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan. Prioritas pelayanan ditentukan berdasarkan urgensi dan kepentingan operasional sekolah, bukan hanya urutan permintaan ya. Jadi melihat urgensinya juga. Jadi yang B ya, teman-teman. Selanjutnya, salah satu tujuan utama penyusunan jadwal penggunaan peralatan operasional di sekolah rakyat adalah A. Mempercepat kerusakan peralatan, B. Mengurangi jumlah penggunaan, C. Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan, mencegah benturan jadwal, dan meningkatkan efisiensi pelayanan, D. Membatasi kegiatan pembelajaran, atau E. Mengurangi inventaris sekolah. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan jadwal yang baik meningkatkan efektivitas penggunaan aset serta menghindari konflik penggunaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam menyusun jadwal penggunaan laboratorium komputer, petugas mengetahui bahwa beberapa unit sedang menjalani pemeliharaan berkala. Langkah yang paling tepat adalah A. Tetap memasukkan seluruh komputer ke dalam jadwal penggunaan. B. Menunda seluruh kegiatan laboratorium. C. Meminjamkan komputer tanpa prosedur. D. Mengabaikan kondisi komputer yang sedang diperbaiki. Atau E. Menyesuaikan jadwal dengan jumlah komputer yang siap digunakan dan menginformasikan kondisi tersebut kepada pengguna. Jawaban yang benar adalah yang ya betul. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Pembahasannya, penyusunan jadwal harus memperhatikan kondisi aktual peralatan agar kegiatan berjalan lancar. Jadi E, teman-teman ya. Selanjutnya, petugas penerima perubahan jadwal menggunakan LCD, proyektor, serta mendadak karena adanya kegiatan resmi dari pemerintah daerah. Tindakan yang paling sesuai adalah A. Mengabaikan perubahan jadwal. B. Menyesuaikan jadwal penggunaan berdasarkan prioritas kegiatan resmi. Kemudian menginformasikan perubahan kepada seluruh pihak yang terdampak. C. Menolak kegiatan resmi. D. Memberikan proyektor kepada siapa saja yang membutuhkan. Atau E. Menghapus jadwal sebelumnya tanpa pemberitahuan. Jawabannya benar adalah
Kita lihat yang benar adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. Komunikasi dan penyesuaian jadwal merupakan bagian penting dalam layanan operasional. Ya, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut. Dalam penyusunan jadwal penggunaan ruang serbaguna, petugas perlu memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang paling lengkap adalah A. Keinginan pengguna, B. Lama penggunaan saja, C. Ketersediaan ruangan, prioritas kegiatan, kapasitas ruangan, waktu penggunaan, dan jadwal pemeliharaan. D. Jumlah peserta saja atau E. Nama pemohon. Yang benar adalah yang ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya. Seluruh faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penyusunan jadwal ya, ruangan, ya, prioritas kegiatan, kapasitas, waktu, dan jadwal pemeliharaan. Selanjutnya, setelah jadwal penggunaan peralatan selesai disusun, langkah berikutnya yang paling tepat adalah A. Menyimpan jadwal tanpa diketahui pengguna, B. Menunggu pengguna bertanya, C. Mengesahkan jadwal sesuai prosedur, mendistribusikan informasi kepada pengguna, dan melakukan pemantauan pelaksanaan, D. Mengubah jadwal setiap hari, atau E. Menghapus jadwal lama. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat yang benar tentu adalah yang C. Pembahasan. Jadwal itu harus disahkan, kemudian disosialisasikan, terus dipantau agar dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, terjadi benturan jadwal penggunaan mesin fotokopi antara bagian administrasi dan kegiatan sekolah ya, dan panitia kegiatan sekolah. Cara menyelesaikan yang paling sesuai adalah A. Membiarkan kedua pihak menyelesaikan sendiri, B. Mengutamakan pihak yang lebih senior, C. Melakukan koordinasi, mempertimbangkan prioritas pekerjaan, dan menyusun kembali jadwal secara adil sesuai SOP, D. Menolak kedua permintaan, E. Menghentikan penggunaan mesin. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar itu yang C. Pembahasan, koordinasi, dan penyesuaian jadwal merupakan solusi terbaik dalam mengatasi konflik penggunaan. Ya. Selanjutnya, evaluasi terhadap jadwal penggunaan peralatan operasional perlu dilakukan secara berkaitan dengan tujuan. Ya. A. Mengetahui efektivitas jadwal, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. B. Mengurangi jumlah kegiatan. C. Menambah pekerjaan petugas. D. Menghapus seluruh jadwal. E. Mengurangi penggunaan peralatan. Jawaban yang benar adalah ya, yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasannya, evaluasi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan operasional dan efisiensi penggunaan peralatan. Selanjutnya, dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional di sekolah rakyat, prinsip yang paling penting untuk diterapkan adalah A. Menjamin penggunaan yang efektif, efisien, adil, transparan, aman, serta sesuai prioritas dan prosedur operasional. B. Memberikan kesempatan berdasarkan usia pengguna. C. Mengutamakan kedekatan dengan pengguna. D. Mengutamakan penggunakan yang datang paling akhir. E. Memberikan jadwal tanpa mempertimbangkan kondisi peralatan. Jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasannya, prinsip penyusunan jadwal penggunaan peralatan operasional itu adalah efektivitas, kemudian efisiensi, keadilan, transparansi, kemudian keselamatan, dan kepatuhan terhadap prosedur. Sehingga seluruh kegiatan sekolah rakyat dengan lancar dan terkoordinasi. Ya. Selanjutnya, seorang petugas akan mengoperasikan mesin fotokopi untuk menggandakan soal ujian sekolah rakyat. Sebelum mesin digunakan, petugas harus memastikan kondisi mesin sesuai prosedur operasional. Tindakan yang paling tepat adalah A. Langsung menghidupkan mesin dan mulai menggandakan dokumen agar pekerjaan cepat selesai. B. Memastikan sumber listrik aman. Memeriksa kondisi mesin, ketersediaan kertas dan toner, kemudian melakukan uji fungsi sebelum digunakan. C. Menambah toner meskipun indikator toner masih penuh. D. Membuka seluruh penutup mesin untuk memeriksa semua komponen. E. Menghidupkan mesin sambil memasukkan dokumen sebanyak mungkin. Jawabannya adalah yang benar. Ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. SOP mengharuskan pemeriksaan awal meliputi sumber listrik, kondisi mesin, kemudian bahan habis pakai ya.
dan uji fungsi serta mengoperasian aman dan efektif. Ya, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, saat mengoperasikan LCD proyektor, gambar yang ditampilkan tampak buram meskipun perangkat masih berfungsi normal. Tindakan yang paling sesuai prosedur adalah A. Mengganti lampu proyektor tanpa pemeriksaan. B. Membersihkan lensa sesuai petunjuk penggunaan, pemeriksaan fokus dan posisi proyektor, kemudian melakukan pengujian kembali. C. Membongkar proyektor untuk membersihkan bagian dalam. D. Mengabaikan kondisi tersebut karena gambar masih terlihat. Atau E. Mengurangi tingkat kecerahan layar sehingga gambar tampak jelas. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, gangguan sederhana seperti gambar buram itu biasanya disebabkan lensa kotor atau pengaturan fokus yang kurang tepat. Ya, selanjutnya, seorang petugas menemukan kabel komputer administrasi mulai longgar saat akan digunakan. Langkah yang paling tepat adalah A. Tetap mengoperasikan komputer selama masih menyala. B. Memastikan komputer dimatikan, kemudian memperbaiki atau mengganti kabel sesuai prosedur, kemudian melakukan uji fungsi sebelum digunakan. C. Menekan kabel agar tetap tersambung. D. Menggunakan kabel lain tanpa pemeriksaan atau E. Mengabaikan kondisi kabel. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasannya, pemeriksaan instalasi listrik merupakan bagian penting dari keselamatan kerja. Selanjutnya, pada saat mengoperasikan printer, indikator menunjukkan adanya kertas yang tersangkut atau paper jam ya. Tindakan yang sesuai SOP adalah A. Menarik kertas dengan kuat agar cepat keluar. B. Membongkar seluruh printer. C. Memukul printer agar kertas terlepas. D. Menghidupkan ulang printer tanpa mengeluarkan kertas. E. Memastikan printer sesuai prosedur. Mematikan printer sesuai prosedur. Membuka penutup sesuai petunjuk. Mengeluarkan kertas secara perlahan lalu melakukan uji cetak. Jawabannya adalah ya, jawabannya tentu yang E, teman-teman ya. Pembahasannya, paper jam harus ditangani sesuai petunjuk agar roller dan sensor tidak rusak. Selanjutnya, saat menggunakan mesin laminating, petugas mencium bau hangus dari dalam mesin. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menghentikan penggunaan, mematikan mesin, mencabut sumber listrik apabila aman, dan melaporkan kondisi tersebut. B. Menambah suhu mesin. C. Terus menggunakan mesin sampai pekerjaan selesai. D. Membuka seluruh komponen mesin. E. Menurunkan tekanan roll laminasi tanpa mematikan mesin. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, keselamatan pengguna menjadi prioritas ketika ditemukan indikasi gangguan pada peralatan. Selanjutnya, tujuan utama mengikuti petunjuk operasional dari pabrikan saat menggunakan peralatan sekolah adalah A. Mempercepat kerusakan alat. B. Membatasi jumlah pengguna. C. Mengurangi waktu penggunaan. D. Menjaga keamanan pengguna. Mengoptimalkan fungsi alat. Dan memperpanjang umur peralatan. Atau E. Mempermudah penggantian alat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya tentu adalah yang D, teman-teman ya. Pembahasannya, petunjuk penggunaan disusun agar alat bekerja optimal dan aman. Oke, selanjutnya. Setelah selesai menggunakan komputer administrasi, petugas sebaiknya A. Langsung mencabut kabel listrik. B. Menutup seluruh aplikasi, melakukan proses shutdown sesuai prosedur, mematikan monitor dan perangkat pendukung. C. Membiarkan komputer menyala. D. Mematikan CPU dengan tombol listrik utama. Atau E. Menekan tombol reset. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Pembahasan. Proses shutdown yang benar mencegah kerusakan sistem operasi maupun perangkat keras. Selanjutnya, dalam mengoperasikan peralatan listrik di sekolah rakyat, penggunaan alat pelindung diri atau APD bertujuan untuk A. Menambah beban pekerjaan. B. Melindungi petugas dari potensi bahaya selama mengoperasian. C. Menambah biaya operasional. D. Mempercepat pekerjaan. E. Mengurangi penggunaan listrik. Jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasannya,
APD merupakan bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya, petugas akan menggunakan genset cadangan ketika listrik padam. Sebelum menghidupkan genset, petugas harus A. Langsung menyalakan seluruh peralatan listrik, B. Mengisi bahan bakar saat mesin hidup, C. Memeriksa bahan bakar, oli, kondisi kelistrikan, ventilasi, dan memastikan prosedur pengoperasian telah dipenuhi, D. Menutup ventilasi genset, atau E. Menempatkan genset di ruang tertutup. Jawabannya adalah yang Ya, kita lihat jawabannya tentu adalah yang C ya. Pembahasannya pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal mencegah kerusakan mesin dan kecelakaan kerja. Selanjutnya, operator menemukan suara tidak normal saat mesin penghancur kertas dioperasikan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Tetap mengoperasikan mesin, B. Mengurangi jumlah kertas tanpa pemeriksaan, C. Menghentikan operasi, memeriksa penyebab sesuai SOP, dan melaporkan apabila gangguan tidak dapat diatasi. D. Memukul mesin agar kembali normal, atau E. Membuka mesin saat masih hidup. Jawabannya adalah yang Kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, gangguan mekanis harus diperiksa terlebih dahulu sebelum alat digunakan kembali. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa pengoperasian peralatan operasional telah sesuai prosedur adalah A. Alat digunakan tanpa pemeriksaan, B. Tidak ada pencatatan penggunaan, C. Peralatan berfungsi dengan baik, aman digunakan, dan seluruh proses sesuai SOP, D. Semua penggunaan dapat membongkar alat, E. Tidak pernah dilakukan pemeliharaan. Jawabannya adalah tentu jawabannya adalah yang C ya. Jadi pembahasannya, keberhasilan pengoperasian ditunjukkan oleh keamanan, fungsi optimal, dan kepatuhan terhadap prosedur. Selanjutnya, sebelum menggunakan mesin pemotong kertas, petugas harus A. Memastikan pelindung pisau terpasang, meja kerja bersih, dan alat siap digunakan. B. Langsung memotong seluruh dokumen. C. Menggunakan pisau tanpa pelindung. D. Memotong kertas melebihi kapasitas. Atau E. Menekan pisau tanpa kertas. Jawabannya adalah Ya, tentunya jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Pemeriksaan awal mencegah kecelakaan kerja dan menjaga kualitas hasil potong. Jawabannya adalah selanjutnya. Setelah selesai mengoperasikan mesin fotokopi, langkah terakhir yang sesuai SOP adalah A. Membiarkan mesin tetap menyala. B. Mematikan mesin sesuai prosedur, membersihkan area kerja, dan mencatat penggunaan apabila diperlukan. C. Mencabut kabel secara paksa. D. Menutup mesin dengan kain basah. Atau E. Membuka seluruh penutup mesin. Jawabannya adalah Kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, penutupan operasi yang benar menjaga umur peralatan dan memudahkan monitoring penggunaan. Ya, selanjutnya, petugas diminta mengoperasikan peralatan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sikap yang paling tepat adalah mengoperasikan berdasarkan pikiran, B. Menghidupkan alat untuk mencoba semua tombol, C. Membongkar alat terlebih dahulu, D. Menolak penggunaan alat, E. Mempelajari petunjuk penggunaan, meminta arahan kepada petugas yang berwenang, kemudian mengoperasikan sesuai SOP. Jawabannya adalah jawabannya tentu adalah yang E, teman-teman. Pembahasannya, operator harus memahami prosedur sebelum menggunakan peralatan baru agar aman dan juga efektif. Ya, E. Terakhir, prinsip utama dalam mengoperasikan seluruh peralatan operasional di sekolah rakyat adalah A. Menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, B. Mengutamakan penggunaan tanpa pemeriksaan, B. Mengoperasikan peralatan secara aman, efektif, efisien, sesuai SOP, serta menjaga kondisi peralatan agar tetap layak pakai, D. Menggunakan alat hingga mengalami kerusakan, atau E. Mengutamakan kecepatan dibanding keselamatan. Jawabannya adalah yang Kita lihat yang C ya teman-teman ya. Oke. Pembahasan. Pengoperasian peralatan operasional harus mengedepankan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap SOP, efisiensi penggunaan, dan pemeliharaan kondisi peralatan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Baiklah teman-teman, demikianlah contoh-contoh soal ya untuk kompetensi teknis pengelolaan layanan operasional. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sering-sering latihan, sering-sering membaca, sering-sering mempelajari, sehingganya mudah-mudahan
Dengan kita banyak latihan, kita nanti akan dipermudah untuk menjawab soal saat ujian. Pada akhirnya teman-teman hasil yang baik ya, itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.